as-saniyatu wal ishrun, makalah yang ke-22. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza aradallahu ta'ala ayyudkhila ahlal jannati fil jannati, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki memasukkannya ahli surga ke dalam surga, ba'atha ilaihim malakan, Allah mengutus kepada penduduk itu, penduduk ahli surga, Allah mengutus kepada mereka itu ada berapa malaikat. Wa ma'ahu hadiyatun, dan malaikat itu membawa hadiah. Wa kiswatun, kiswah, ini pakaian kebesaran ya. Biasanya kalau tanggal 9 ya, itu kiswah itu Ka'bah itu diganti kiswahnya ya. Jadi di kiswah itu pakaian kebesaran, nanti ada hadiah dan pakaian kebesaran yang Allah berikan dari surga kepada orang-orang yang akan masuk surga. Wahia, dan surga itu fawqas samawati sab'i, di atas langit yang ketujuh. Wa qad sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anna, bahwa surga itu fawqas samawati sab'i. Jadi surga itu ada di atas langit yang ketujuh ya. Kita nggak tahu itu gimana, kita naik langit pertama aja belum pernah ya. Ini ada di atas langit yang ketujuh. Makanya ketika orang dicabut nyawanya, itu langsung tuh dibawa oleh malaikat ya. Itu nanti ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir, langsung dibawa oleh malaikat. Itu nanti di sana ya. Dia nanti fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nah, nanti mereka itu yang merasakan tuh, apakah nanti dia akan dibawa ke dalam surga atau akan dibawa ke dalam neraka. Nah, di situ tuh mereka itu masing-masing merasakan tuh ya. Makanya ketika orang menghembuskan nafas yang terakhir, itu mereka itu dia ada di satu ruangan ya, ruangan. Ketika mereka itu ada di satu ruangan, itu ruangan itu seperti kaca ya. Ini kaca di ruangan. Nah, kemudian ruangan itu bisa nembus ke alam dunia, bisa nembus ke alam akhirat ya. Itu jadi orang yang mau dimasukkan ke dalam surga itu mereka tahu ya, lihat tempatnya itu nanti akan ditaruh di mana, mereka itu tenang. Tapi kalau mereka tempatnya itu di neraka, mereka itu gelisah saat itu ya. Makanya ketika orang ditaruh di dalam liang lahat, itu kan sebetulnya itu semuanya mereka itu merasakan tuh ya. Nanti apakah dia dapat apakah dia nanti akan dibawa ke dalam surga atau ke dalam neraka, itu mereka dia bisa merasakan tuh bagaimana tempatnya itu yang nanti akan dipastikan di dalam surga atau dalam neraka. Makanya orang-orang yang soleh ya, orang-orang yang ahli ibadah, mereka itu merasakan dan mereka itu tenang ya. Karena apa? Karena mereka itu akan merasakan ketika mereka itu nanti akan ditetapkan ke dalam surga, itu mereka merasakan ketenangan. Kalau mereka itu akan ditetapkan ke dalam neraka, itu mereka gelisah, gak bisa mereka ada yang tolong ya. Makanya orang-orang yang di dalam kubur, mereka semuanya itu menyesal. Kalau dia berbuat baik, menyesal juga. Ngapa dia nggak berbuat baik? Apalagi kalau yang berbuat jahat, ya, yang meninggalkan sholat, meninggalkan ini, itu mereka itu nanti akan menyesal semuanya.
yang rajin melaksanakan sholat juga menyesal. Mengapa? Karena tidak lebih banyak dia melaksanakan sholat. Tuh, ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pada nabinya yaitu melaksanakan sholat itu dimanapun, kapanpun, kalau ada kesempatan yang paling bagus melaksanakan sholat. Ya, itu. Makanya kan kemarin kita itu dikatakan orang-orang oleh Nabi bahwa orang yang melaksanakan sholat itu ganjarannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kebetulan mereka itu melaksanakan sholat wajib, itu mereka itu diganjar seperti apa yang mereka laksanakan. Tapi kalau mereka tambahnya itu dengan melaksanakan sholat sunnah, ya, karena kita nggak bisa melaksanakan sholat wajib ditambah, yang kita tambah itu melaksanakan sholat sunnah. Ya, seberapa banyak mereka melaksanakan sholat sunnah, nah itulah ya mereka itu sholat wajib itu nanti akan ditambah dengan pelaksanaan sholat sunnah. Ya, makanya kan kita yang paling bagus itu dari mulai qobliyah subuh, kemudian qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, itu semuanya 4 rakaat. Itu kemudian qobliyah asar 4 rakaat, kemudian ba'diyah isya, kemudian ba'diyah maghrib, itu ba'diyah isya, itu semuanya itu ganjaran-ganjaran yang akan menutup amal ibadah wajib kita, ditutup dengan pelaksanaan sholat sunnah yang kebetulan kita itu ada bolong-bolongnya, ya. Makanya ini dia diberikan satu kiswah pakaian kebesaran, wa ya waqas samawati sab, dan itu ada di atas langit yang ketujuh. Waqad thabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annaha faqas samawati sab'i wa tahta arsy, bahwa syurga itu ada di atas langit yang ketujuh dan di bawah aras, gitu ya. Dulu kan ketika Nabi kita berbicara dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti itu di aras. Nah ini sekarang syurga itu di bawah aras. Makanya ketika Nabi turun dari bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi itu masuk ke dalam syurga. Ya, Nabi masuk ke dalam syurga, makanya Nabi bertemu dengan gesekan terompah Sayyidina Bilal. Ketika Nabi mendengar gesekan terompah Sayyidina Bilal, akhirnya setelah beliau kembali dari Isra dan Mi'raj, yang pertama dicari itu adalah Sayyidina Bilal. Ya, Nabi cari kemana Bilal,